Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar merupakan salah satu amal ibadah yang ringan namun besar pahalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam beberapa firman-Nya dan hadis Nabi ada pahala untuk orang yang beristighfar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa janji Allah untuk orang yang rajin beristighfar. Yang pertama, dicepatkan pahala untuk orang yang beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan Nabi untuk selalu beristighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Mu'min ayat 55 yang artinya, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad dan pengikutmu karena janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya pada waktu pagi dan petang. Yang kedua, sebab utama datangnya rezeki. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12 yang menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji orang yang memohon ampun akan mendatangkan hujan, menurunkan hujan, menumbuhkan kebun-kebun, serta mengalirkan sungai-sungai. Nabi Hud juga menyampaikan bahwa orang yang beristighfar akan mendatangkan rezeki berupa hujan dan kekayaan. Yang ketiga, sebab masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahidul istighfar dan dia yakin mengucapkannya di pagi atau siang hari, dan kemudian dia meninggal pada hari itu sebelum tiba di sore hari, dia pasti menjadi penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkan istighfar di malam hari sebelum datangnya pagi hari, maka dia termasuk dalam penghuni surga. Yang keempat, dihapuskannya dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan mungkar dan mereka ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah, dan mereka tidak meneruskan dosanya sedang mereka mengetahuinya. Yang kelima, mencegah hukuman dari Allah. Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan dosa atau kau beristighfar saat kau berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. Yang keenam, sebab diangkatnya derajat. Hadis Ahmad mengatakan, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga, sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana datangnya nikmat ini? Maka Allah menjawab, dari istighfar anakmu untukmu. Yang ketujuh, sebab disucikan hati. Nabi SAW bersabda, kalau seorang mukmin berbuat dosa, maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Kalau dia bertobat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Yang kedelapan, sebab memperoleh anak dan keturunan. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya seseorang mengeluh kepada Nabi
karena tidak memperoleh keturunan. Maka Nabi menyuruh untuk beristighfar dan sedekah, dan kemudian dia mendapatkan 9 anak. Dan yang terakhir, sebab mendapatkan kekuatan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 52, menjelaskan bahwa istighfar membuat bertambahnya kekuatan di atas kekuatan.